Kisah Lin Yi, bodyguard yang agak mesum, masih berlanjut. Ini si ngarang ini. Lin Yi dianggap hombreng, bahkan untuk ngetesnya aja disuruh lihat habitat calon anak-anaknya yang banyak serundengnya. Pak Manju harus rela perusahanya diterpa gosip yang gak sedap, dari korupsi berapa ya, 300 triliun hingga kasus pidana. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja sikat. Maya dan Lin Yi berhasil keluar tanpa diketahui Jiwen. Ternyata Lin Yi memancing Jiwen dengan menghubungi memakai nomor Maya. Sekarang Maya harus menemuinya agar tidak curiga. Walau agak cemas karena Maya harus bertemu Jiwen, lalu Lin Yi meminta bantuan Ling untuk mengantarnya. Biar keren, Maya dan Bing ganti baju dulu. Dirasa sudah agak kelihatan gunungnya, mereka langsung ke kafe anak gaul nongkrong. Agar nggak ketahuan, Lin Yi dan Sue mengintainya dari luar dan sedikit mendekat agar mendengar pembicaraan mereka. Lalu Bing muncul. Bing walaupun ngilang, dia bukan hantu, juga bukan umbi-umbian. Bing juga manusia dengan kanuragan tingkat tinggi yang sakti. Lalu Bing mengintip dengan bentuk transparan, tetapi Lin Yi khawatir kalau Jiwen menyadari keberadaan Bing. Maya dan Jiwen menceritakan Lin Yi yang mesum, yang pelit, egois, dan suka nyari-nyari kesempatan. Jiwen juga seudon kalau Lin Yi menjaga Maya karena ada motif lain. Jiwen juga bercerita tentang benda berharga. Maya lalu pulang. Semua yang di rumah cemberut karena Maya membicarakan kejelekan Lin Yi. Ya, walau bener sih mesumnya. Karena perkataan Maya, Lin Yi menjadi sedih. Lin Yi juga mengingatkan kalau dekat dengan Jiwen itu sangat berbahaya. Lin Yi lalu membawa Maya ke kamar, bukan untuk bercocok tanam karena masih terlalu sore. Maya bercerita kecurigaannya karena melihat bekas luka gigitan yang ada di tangan Jiwen. Selain bau ababnya sendiri, lokasinya juga sama seperti penculik yang digigit oleh Maya. Lin Yi ternyata diam-diam juga mengintai kebersamaan Maya dan Jiwen yang membuatnya sebal. Pengintaian Maya terakhir menemukan sebuah gulungan yang hilang di acara lelang. Kecurigaan Lin Yi benar kalau gulungan kambing memang dicuri Jiwen. Maya merasa kalau dia bakat jadi agen rahasia seperti film yang terkenal yang diperankan oleh Angelina Jolie dan Brad Pitt, yaitu Mr. Smith dan Mr. Ipul. Salah dong. Lalu mereka berjoget main peran untuk pemanasan. Nah kan, pas banget itu, udah nubruk. Ketika Lin Yi mau pergi, Maya ingin tahu tentang Yuning dan Bing. Apa ada hubungan spesial? Di markas MBI, ketika Lin Yi akan memberi Tai Feng disibukkan dengan banyaknya kasus pencurian yang terjadi di kota Songshan, namun tidak ada petunjuk. Lin Yi melihat datanya, korban pencurian tidak kehilangan barang berharga, hanya rumah yang berantakan. Mungkin pencurinya memang mencari barang tertentu dari keluarga-keluarga kaya. Dari olah TKP, pencuri bergerak sendiri. Pencuri bahkan bergerak di siang hari. Di tempat lain, Ling sedang mengincar orang yang mencurigakan. Lalu Lin Yi mencarinya, tetapi malah dicurigai. Tiba-tiba, apa ora artis ya, wudele diler baik. Tiba-tiba Yuning muncul. Lin Yi datang ke kantor Ling yang penuh dengan emosi.
Lin Yi mengajaknya kerjasama, Ling malah ngajak gelut. Ling begitu kasar, mungkin karena wudelnya kedinginan. Kasus pertama pencurian di rumah Mia kemungkinan untuk mencari gulungan kulit kambing, dan pemilik gulungan kulit kambing itu bisa sebagai petunjuk dan dicurigai sebagai pelaku pencurian. Namun kasus pencurian di pelelangan belum ada petunjuk, dan menurut Ling pencurian itu nggak ada hubungannya sama sekali. Pencuri mungkin orang mesum yang pengen ngerjain polisi, dikira jebakan Batman kali ya. Lin Yi merasa Ling hanya melihat kasus dari kulit pelernya saja, kulit luarnya saja, tidak melihat dari sisi psikologisnya. Kalau pencuri nggak tertarik dengan barang-barang berharga, tetapi hanya ngobrak-ngabrik rumah doang dan tahu banyak tentang kota Matsuyama. Dalam kasus Joki Bing belum ditemukan. Mungkin ada hubungannya dengan kasus buku kuno bangsawan ini. 整理好资料，再通知我。你当我是谁呀你？ Lin Yi menemui Ike yang malas ketemu Lin Yi yang mesum. Lin Yi bertanya apakah kasus pencurian ada hubungannya dengan Ike, tapi dirasa bukan karena dalang pencuri gonta-ganti menyewa jasa pencuri untuk menghilangkan jejak. 他已经不放心外人帮他了，很有可能下一个目标就是楚家了，就让我亲自会会他。 Lin Yi mulai bersiap. Melihat keadaan rumah dirasa sepi, nanti baru nganu. Lin Yi mulai masuk kamar Mia yang membuatnya kepingin makan apem. Sue melihatnya dan memberitai ke Mia kalau Lin Yi agak aneh, termasuk mengintipnya. Tetapi Mia kok bingung, Lin Yi kok diam-diam, nggak terang-terangan aja. Lah, salah satu cara memecahkan masalah adalah membuat peta brainstorming. Mungkin gulungan kambing yang hilang ada di Jiwen. Karena Yase nggak mau membantu, Lin Yi harus mencari cara lain. Lin Yi datang ke bar dan bertemu dengan Yun Yun yang kalem tetapi malah kerja di tempat orang-orang mendem. Yun Yun lalu memberikan catatan untuk Lin Yi yang dititipi oleh seseorang. Mungkin sekali catatan itu dari Bosun. Iya ya, mana ini? Mbok lagi picetan. Catatan itu berisi peringatan untuk menghancurkan buku rahasia bangsawan karena dirasa akan membawa bencana dan dunia akan kacau. 你什么时候下班？现在就可以走了。走吧。 Diam-diam Yuning mengutipnya dan bertanya tentang Yun Yun yang ternyata Lin Yi punya banyak kenalan perempuan. 我先走了。唐月。 Lin Yi lalu pergi dengan Yuning ke rumahnya dulu yang sudah bangkrut. Ternyata Lin Yi tidak menjaga Yuning dan Yuning dijaga bodyguard lain. Dan setelah Yuning dijaga oleh bodyguard lain, Yuning diculik dan untuk menebusnya, keluarganya menjual semua asetnya. Walau mesum, Lin Yi tahu cara memperlakukan perempuan. Namun Lin Yi sudah memiliki tugas lain, yaitu menjaga Mia dan tidak bisa lagi menjaga Yuning. 算了，已经这样了，你走吧。我送你回去吧。我想和你住在一起。也是住在雇主家里。雨宁。 Lin Yi kembali ke rumah bersiap beberes, malah difotoin sama Sue dan Mia. Iseng bener ini ya. Nah, kan jadi kena tubruk. Lalu Lin Yi mendapat kabar kalau terjadi pencurian kembali. Mungkin Paman Chu menjadi target selanjutnya. Di sekolah, isu tersebar kalau keluarga Chu yang melakukan pencurian karena hanya keluarga Mia yang masih aman. Padahal keluarga Mia lah yang pertama kali dicuri. 你说这话谁信啊？你当我们是笨蛋啊？ Zong datang dengan sok berani akan membela Mia sampai kapanpun. Tetapi karena otaknya kemasukan air, apapun urusannya yang penting kelihatan menjadi pahlawan walaupun nggak ngerti. Jiwen lalu datang yang juga kena tolak. 你还没吃饭吧？我带你吃点东西。不吃，气饱了。 Jiwen bercerita kalau sebenarnya Jiwen dan Mia bagaikan keluarga. Jiwen berpikir kalau keluarga Zong mungkin bisa digunakan juga untuk mencari info buku rahasia bangsawan. Zong bilang kalau keluarga bangsawan lain mencurigai keluarga Chu sebagai dalang pencurian untuk kebangkitannya sendiri dengan kekuatan buku itu. Ibu Jiwen telah tiada. Ibunya bilang kalau Paman Chu lah yang membunuh ayah Jiwen sebelum meninggal. Yuning lalu menemui Jiwen.
Jiwen merasa saat ini waktu yang tepat untuk meruntuhkan keluarga Pamanchu dan dirasa buku rahasia bangsawan dimiliki oleh Pamanchu. Walau Ike gagal menemukannya, karena Lin Yi, Jiwen berencana untuk meruntuhkan perusahaan Pamanchu sehingga tidak memiliki kekuatan finansial. Kalau perusahaan Pamanchu runtuh, Lin Yi pun tidak bisa menolong. Jiwen akan membuat isu dengan merusak reputasi perusahaan Pengshan milik Pamanchu, membuat citra jelek untuk merugikan perusahaan. Lalu Lin Yi akan disibukkan dengan urusan Mea, karena saat ini di sekolah citra Mea sedang jelek, tinggal komporin lagi biar apinya makin gede. Emang licik ini orang ya. Jiwen mengingatkan perasaan Yuning ke Lin Yi jangan sampai menghalangi misinya. 只是其中之一。是想好好合作的话，管好你的臭嘴。 Esok paginya Lin Yi membangunkan Mea, mau beli rames enggak? Namanya bangun tidur, kadang bajunya suka agak melorot. 活该色狼！ Ini mah mancing ini. Ternyata berita sudah tersebar. Isu perusahaan Pamanchu diduga melakukan pemalsuan saham, bahkan membuat karyawannya terbunuh karena nggak nurut. Pamanchu sudah berangkat. Saat ini Paman Fu akan menyelesaikan permasalahannya dan Mea harus tenang. Di kantor terlihat Pamanchu sedang mencari jangkrik Ngompan Manuke. Tiba-tiba Paman Fu menyadari kalau Jiwen yang menjebak Pamanchu. Jiwen melakukannya karena dendam dengan matinya ayahnya dan Jiwen harus membalasnya. Tiba-tiba dengan ajian tali ajaib, Jiwen membunuh Pamanchu. Di Mabes, Feng merasa kalau isu perusahaan Pamanchu ada kaitannya dengan pencurian buku rahasia. Tetapi Ling merasa kasus ini pure kriminal dan akan menangkap Pamanchu. Feng mengingatkannya untuk jangan gegabah, tetapi Ling menganggap kasus ini bukan ranah MBI. 这个案子是我们特警队的，我该怎么处理，不用你操心。 Lini kemudian datang dan terpaku ke pegunungannya Ling. Tahu aja para empuk. Lini merasa kalau Ling menangkap Pamanchu malah membuktikan isu itu dan menguntungkan dalang yang menyebar isu tersebut. 说我没脑子啊！ Setelah dicek, Feng menemukan jejak energi di mayat karyawan. Terbunuhnya karyawannya sendiri di perusahaannya sendiri itu terlalu bodoh untuk dilakukan Pamanchu. Dan jelas sekali itu fitnah. Nggak pakai F ya, pakainya P. Fitnah. Karena ada energi misterius, MBI harus ikut campur. 特警队为主。 Tiba-tiba Pak Ijo melapor ada insiden pembunuhan dan korbannya adalah Pamanchu. 你确定是自缢身亡？ Dari luka kemungkinan gantung diri dan orang yang paling dicurigai siapa lagi kalau bukan Pamanchu. Ling memutuskan Pamanchu menjadi tersangka. Feng merasa keputusannya terlalu terburu-buru, tetapi Pamanchu orangnya nurut, nggak kayak itu, yaitu. Mea mulai latihan joget-joget, tiba-tiba diserang oleh siswa lainnya yang merupakan putri dari karyawan yang terbunuh. Dan berita resmi sudah rilis, Pamanchu lah yang menjadi tersangka. Yuning lalu datang hanya untuk merenges-merenges. Lini ke TKP untuk mencari petunjuk kasus ini. CCTV pertama dicek tetapi tidak merekam lokasi TKP. 你们调查过？ 你以为就你会办案？这个摄像头根本拍不到里。 CCTV kedua harusnya merekam siapapun yang melewati lorong perlu dicurigai. Lin Yi menemui Mea yang panik karena ayahnya menjadi tersangka pembunuhan. Tetapi Lin Yi mendapat info kalau Pamanchu sudah balik dari kantor polisi. Nih buktinya. 吓坏了吧？别担心，爸没事的。 到底怎么回事啊？ Menurut Lin Yi, memang ada orang yang menjebaknya. Kini Lin Yi harus mencari tahu siapa orang itu. Karena gak mungkin mimin dong. Mea kembali ke lapangan. Walau sudah meluruskan isu, tetapi Yuning hadir sebagai penghasut orang-orang agar membencinya. 真是厉害，不愧是鹏展集团的董事长，这么快就从特警队出来，我是不会放过你的。
Di tempat lain, Paman Chu sedang bersama koleganya yang ingin memutuskan untuk membatalkan kontrak kerja yang padahal sudah bertahun-tahun menjadi mitra. Tetapi sebut saja Paman Liu takut karena reputasi Paman Chu sedang buruk. Lalu Lini datang memberitahu kalau ada tanah yang dijual yang dilihat dari primbon cocok banget buat bikin usaha pecel lele. Lini dikenal Master Feng Shui yang mampu membaca aura. Lalu Lini membaca postur wajah Liu dari alisnya. Liu suka memendam kekhawatiran sehingga kalau kentut ampasnya ikut keluar. Itu mah namanya mencret. Lalu Lini membaca telapak tangannya. Dari telapak tangannya terlihat dia suka ngocok. Enggak dong. Dengan sedikit menyebar ketakutan dan memberikan fakta hidupnya yang Lini lihat dari status Facebooknya, Liu langsung percaya Lin Yi titisan Sun Bokong. Loh, sebangsa kera dong. Meia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan yang didalangi oleh Yuning karena nggak nurut salam kontraksi FV Pro, dan Yuning menghukumnya karena nggak mau membantunya. Kembali ke Lin Yi, Liu langsung percaya saran Lin Yi langsung dilakukan dan langsung mau untuk bekerja sama lagi. Trik beginian emang laku banget nih di Konoha nih. Tanya aja sama Naruto. Paman Chu mendapat kabar dari Ling kalau dari korban mendapat catatan yang tertulis kalau terpaksa menjebak Paman Chu. Di kulit korban juga ada jejak DNA orang lain dan bukan DNA Paman Chu. Untuk pembunuh Paman Fu, ciri-ciri pelaku jauh dan beda dari ciri-ciri Paman Fu. Jadi nama Paman Chu bersih dari tuduhan yang ada. Wih, keren pok. Setelah dikurung di WC, Meia keluar dengan kaki sakit karena nahan beol. Lini datang dan menolongnya. Lin Yi lalu menggendongnya karena lama nggak naik gunung. Meia masih cemburu tentang masa lalu Lin Yi dengan Yuning. Meia sangat sedih dengan yang terjadi. Lalu Lin Yi memberitahu Paman Chu bebas dari semua tuduhan. Dan biar kayak film FTV, Meia pingin digendong lagi. Meia sedih dengan nasib Paman Fu. Beruntung ada Lin Yi yang selalu membantu. Karena merasa bersalah pernah jutek ke Lin Yi, Meia ingin membalas kebaikannya. Sue menyarankan dari menyiapkan makanan sampai ngajak dugem, tetapi Meia nggak mau. Meia lebih memilih servis lainnya aja. Pasti tahu kan yang Lin Yi mau. Tapi apa bener Lin Yi mau bertanggung jawab kalau melentung? Lin Yi ingin bertanya tentang kerusuhan yang terjadi karena buku rahasia bangsawan. Tetapi Yase malah mengunci cangkemnya dan langsung menyuruhnya berlatih saja. Sementara itu, Meia masuk ke kamarnya yang kebetulan Lin Yi malah lagi pamer wudel. Melihat wudel yang begitu menggoda, Meia bingung mau mulai dari mana. Lentunya Lin Yi mulai menangkap sinyal perkembangbiakan, tetapi apes Lin Yi malah lagi bisu. Yase merasa aliran darah Lin Yi sedang jedak-jeduk, jadi Yase mencoba menenangkannya. Lin Yi merasa keberadaan Meia yang malah mulai memancing imronnya. Gimana gak jedak-jeduk, Meia mulai nyosor. Karena dirasa nggak ada respon, Meia mau balik. Tetapi mungkin karena kurangnya trum, Meia melakukan... Yase malah salah tanggap karena otong Lin Yi mulai aktif. Tuduhan atas kejahatan Paman Chu sudah dibebaskan karena tidak bersalah. Jiwen memang harus menemukan buku rahasia bangsawan.
Pagi harinya Lin Yi dihubungi Pak Mancu, tetapi Lin Yi takut dengan insiden tadi malam karena nggak melayani Mea, takut otongnya dipotong. Mea sedikit dongkol karena udah bela-belain masuk kamar, Lin Yi malah nggak ada respon, kayak kedebukan gedang. Sue lalu menyarankan mungkin kurang galak. Mea insecure, mungkin karena gede sebelah, jadi Lin Yi kurang ngas-ngas. Kiswe mangkat sekolah kelambinane malah pada bolong ya, apa rotome gurune. Lin Yi melapor kalau dalang dibalik semua kejadian ini adalah Jiwen. Di pinggiran sungai setelah cari cebong dengan bawahannya, Jiwen menyuruhnya untuk terus bergerak mencari buku rahasia bangsawan. Kalau banyak protes bakal ditekek. Ketika Mea di taman sendirian mau COD-an Milady, tiba-tiba datang seorang misterius. Mea jelas kaget, Jiwen tiba-tiba ada di belakangnya. Mea juga takut karena Jiwen mencurigakan. Ike merasa kalau Ike tidak asing dengan wajah Jiwen karena pernah melihatnya di suatu tempat, entah mungkin di grup jual beli luak bekas. Jiwen apes karena kebetulan Ike datang ketika akan menggendol Mea. Yuning mengingatkan kalau masih ingin kerjasama berlanjut jangan bertindak sendiri. Kalau bisa bikin story dulu atau minimal bikin status di WA biar Yuning tahu. Kalau mau gerak sendiri-sendiri, Yuning mengancam akan merusak rencana Jiwen. Ike kemudian diundang untuk mengusir aura dan energi jahat karena dianggap orang pintar yang pernah sekolah bareng Barara yang punya remote AC. Setelah cocok dengan harganya, Ike mulai melakukan ritualnya sebagai dukun. Dengan membuka jendela rumah, maka rumah pun terasa lebih sejuk. Lah, siapa bae sih ngerti ya? Lanjut dengan membaca ramalan tentang Lin Yi. Yang kata Ike kalau Lin Yi itu selain mesum, dia juga suka gedang sing ana rambute, terutama ketuji yang ketika di makam mereka sering berpelukan. Jadi, saingan Mea nggak cuma cewek, tetapi juga yang punya gedang. Lin Yi datang pas sekali dengan Tuji yang curiga kalau Ike itu licik pasti lagi melakukan sesuatu. Kemudian Ike memilih pergi karena udah datang orang yang susah dikibulin. Ketika akan mengejar mereka berdua, Lin Yi menemukan cincin yang ternyata milik Kiki. Dirasa berhasil ngumpet, tetapi apes Lin Yi menemukannya dan bertanya tentang cincin yang Ike bawa. Malah nggak mau jawab. Peruntungan Ike habis karena Tuji datang. Akhirnya Ike ngaku kalau Ike menemukannya di pinggiran kota dari mayat orang yang mati. Ya mayat ya pasti mati ya. Ike juga sempat melihat orang yang menguburnya. Yang tidak lain orang itu adalah... Cincin itu disimpan untuk menjadi bukti. Lalu Lin Yi datang ke Mabes yang melihat Ling sedang mapan siap-siap ditubruk. Mangkel juga ya. Niat membangunkan malah disuruh lihat lebih dekat. Lin Yi lalu menunjukkan cincin itu sebagai bukti pembunuh Kiki, yaitu Jiwen. Tak lama-lama mereka langsung bergerak. Daripada kena keplak, Lin Yi mulai menggali. Dirasa terlalu lama, Lin Yi mulai mengeceknya dengan radar energi yang ternyata mayat sudah tidak ada di situ. Ike jelas nggak ada motif untuk berbohong. Dari petunjuk, Jiwen memang mencurigakan, tetapi tidak ada bukti secara langsung. Dari cek DNA juga tidak cocok.
Sementara itu, Maya dan Su merasa omongan Ike ada benarnya kalau Lin Yi mungkin hombrung karena terlalu dekat dengan Tuji. Apakah Lin Yi sakit hati jadi mulai berbelok? Jiwen dipancing Ling untuk menemuinya untuk membantu kerjasama penyelesaian kasus dari penyebaran hoak pamancu hingga pembunuhan termasuk pengiriman email anonim. Tetapi Jiwen menantang tuduhannya tidak ada bukti dan tidak berdasar. Jiwen sadar kalau dia sudah dicurigai, jadi rencananya harus segera dilakukan. Ling kemudian menemui Lin Yi yang langsung minta jatuh dong. Ling sudah melakukan interogasi ke Jiwen, tetapi gagal karena tidak ada bukti. Tetapi menurut Lin Yi itu adalah kesalahan besar karena Jiwen sudah curiga. Kini mungkin Jiwen akan bergerak lebih cepat dan hati-hati, bahkan akan melakukan hal-hal yang nekat dan lebih berbahaya. Di suatu tempat bersama bawahannya, Jiwen mulai mengatur rencana. Di rumah, Maya mulai bersiap mengetes kehombrengan Lin Yi dengan memakai baju dinasnya. Diajak untuk enjot-enjotan, tapi Lin Yi malah sok sibuk. Baru deh lihat baju dinas langsung deh mode on. Tiba-tiba melihat tanah air beta, jelas Lin Yi terpana, apalagi udah gundul. Tetapi Lin Yi langsung berpaling. Maya bimbang antara malu dan sedikit kecewa karena kok nggak diunyel lah. Setelah dapat kuli borongan yang rajin gak doyan ngudut, Jiwen membangun rumah Batman untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Lin Yi kemudian masuk ke kamarnya yang sudah dinanti oleh Maya. Tetapi Lin Yi takut kalau Maya sengaja dan itu hanya jebakan. Setelah mencoba pose yang menggoda, akhirnya Imronnya runtuh dan mulai bergerak. Maya lalu menyalakan TV dan memperlihatkan akang-akang dengan tubuh atletis kayak Mimin. Maya bertanya pendapat Lin Yi yang ternyata juga tertarik dengan badan sispek kayak gitu. Jawabannya Lin Yi membuat harapan Maya runtuh, merasa Lin Yi benar-benar hombreng. Lalu Sue turun tangan yang melihat juga Lin Yi sedang nontonin akang-akang sispek yang kekar dan ganteng. Mendengar isu Lin Yi hombreng, jelas dong Lin Yi kaget dan part ini pun selesai. Next part bakal lebih seru nih. Lin Yi harus membuktikan kalau Lin Yi emang suka apem, sing akeh serundenge daripada gedang yang ada tahi lalatnya. Jiwen ternyata mengajak anak-anak bangsawan untuk masuk ke rumah Batman-nya. Apakah rencana Jiwen akan berhasil? Biar nggak ketinggalan film keren lainnya, yuk langsung aja nih subscribe channel ini dan biar Mas Boy makin semangat menghibur kalian semua. Nontonnya santai aja, ingat nggak usah berlari, cukup berjalan karena hidup adalah sebuah perjalanan bukan pelarian. Sehat selalu, salam waras dan matur nuwun.